Jangan bilang kita satu iklan yang sama. Apaan? Serius lu? Serius. Jadi ya ini. Apaan gua? Tiba pakai dialog kayak GGS dia. Gimana coba dialognya? Profesional kerja. Ya, sama dia juga sama lah, totalitas lah. Adegan-adegan action juga tanpa stuntman kemarin. Oh, wow. Halo K-Lovers, selamat datang di Kapan Lagi Show. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini. Perkenalkan saya Farid, saya akan memandu acara hari ini. Dan hari ini kita sudah kedatangan cast dari si paling aktor. Please welcome Kevin Julio dan Kenny Austin. Halo Kevin. Silakan. Bebas. Kenny, welcome. Thank you. Silakan. Ngajak ya? Jangan lupa siap-siap. Oh iya, tunjukkan ya. Yes. Oke, nah apa kabarnya nih Kevin, Austin, Kenny? Baik, Gimana? baik. Baik. What's new in life sekarang? Starting some business. Bisnis apa kalau boleh tahu? Adalah nanti, mudah-mudahan di akhir tahun ini. Di akhir tahun Ya, ini. mau mengejar Kenny lah. Kenny kan Kenny kan udah jadi bisnisman juga dia. I see. How about you, Kenny? Lately syuting sih banyak sih schedule ya. Banyak. Lagi nggak ada napas. Oke, I see. Mantap. Oke, nah Kevin masih sering dipanggil Keju nggak sih sampai sekarang? Masih. Masih? Berapa masih? Berapa masih? Masih. I see. Tapi suka dipanggil Keju? Keju itu sebenarnya udah panggilan dari zaman dulu sih, dulu sih, dari SD kayaknya. Dari SD? Dari SD tuh udah ada yang, emang temen SD gue ada yang manggil gue Keju sih. Keju. Iya. Tahu nggak teman-teman Keju apa? Wih, tahu loh. Weh, pintar-pintar ya. Oke. Kalau Kenny dipanggilnya apa? Kenny aja sih. Oh, Kenny aja. Kirain ada singkatannya. Bangke kadang Bang Kenny. Oke, bangke. Oke. Nah, mungkin kita untuk awal, kenapa teman-teman megang tunjuk-tunjukkan ini karena kita akan main games. Oke, siap. Nama gamesnya adalah game si paling. Saya akan bacakan pertanyaan, jadi nanti Kevin sama Kenny bisa tunjuk-tunjukkan. Siapa sih? Ya. Oh, ini buat nunjuk orang berarti ya? Buat nunjuk orang, benar. Siap? Nunjuk penonton nggak boleh? Nunjuk penonton nggak boleh. Oh. Nah, by the way, udah tahu belum penonton kita siapa? Belum, makanya dia Belum? belum nyapa abisnya. Halo. Oke. Sapa-sapa dulu boleh mungkin. Ken, ini siapa Ken? Halo, panggilnya apa Movie dong? First namanya. Movie Oh, iya, First. Movie Movie First. First. Oh, Bisa dicek welcome. loh. Mau coba cek nggak suaranya? Movie First, mana suaranya? Ada satu tagline-nya. Mau coba? Movie. Movie. Kalau mau nonton bareng. Oke, jadi teman-teman Movie First ini adalah komunitas pencinta film. Gitu. Jadi film yang akan ditonton nanti biasanya akan direview ulang. Oke. Oke, so mari kita mulai games pertama. Game si paling. Pertanyaan pertama. Siapa yang datang paling lama ke lokasi syuting? Siapa yang paling lama? Yang paling telat, suka telat? Nggak ada, Di antara dia kalian tepat berdua. waktu. Nggak ada sih. Kalau nggak tepat waktu itu dimarahin. Dimarahin. Atau siapa yang duluan dan siapa yang belakangan? Callingannya beda. Oh, kalian beda ya? Kalau beda-beda sih. Beda. Nggak pernah bareng sama dia. Bareng-bareng. Baik. Oke. Oke. Siapa yang pulangnya paling lama? Ada nggak yang syutingnya sampai jam 3 malam, sampai jam 4 malam? Oh iya. Dia lebih banyak sini soalnya. Sini lebih banyak ya? Jauh lebih banyak. Siapa yang kerjaannya makan terus? Sudah menunjuk diri sendiri. Ya berdua nggak sih? Baik. Siapa yang paling sulit nahan ketawa?
Gue juga sih. Tawa mulu sih di lokasi. Oke. Percaya banget soalnya. Siapa yang sering muncul di grup chat? Siapa yang paling suka muncul di grup chat pas syuting? Nggak ada grup ya malah? Nggak ada grup ya kan? Apa gue nggak diundang nih kemarin? Gue nggak di-invite ternyata. Ada grupnya? Nggak ada grup. Nggak ada grup? Jadi kalian kontak-kontakannya gimana? Langsung dari Kevin jam segini ya gitu. Iya. Ya telco sih biasanya. langsung. I see. Oke. Siapa yang paling aktor? Kenapa? Ya. Kenapa Kevin nunjuk Kenny dan Kenny kenapa nunjuk Kevin paling aktor? Profesional kerja. Ya, sama dia juga sama lah, totalitas lah. Adegan-adegan action juga tanpa stuntman kemarin tuh. Oh wow. Satu profesional, satu totalitas. Lo nggak ada stuntman juga kan kemarin? Nggak ada juga. Iya kan, nggak ada stuntman juga. Ada yang ditawarin cuma nggak dipakai. Iya, mencoba lah. Oke, boleh tepuk tangannya dulu dong teman-teman. Siapa yang paling sering curhat? Di antara kalian berdua? Iya. Emang gue curhat? Gue curhat kapan? Nggak curhat sih, cuman dia orangnya lebih ekspresif aja. Biasanya- Kalau ada masalah tuh kelihatan. Sorry ketawanya. Nggak bisa diumpetin ya. Masalah apa emang? Curhat pernah cerita soal apa? Dia nggak cerita, cuman dari mukanya tuh kelihatan lagi ada masalah lu. Kok lu tahu kan? Orang tua lu gitu. Dia diam-diam ngebacain orang ya si Ken ini. I see. Iya. Bener. Oke, yang paling banyak adegan action? Ada nggak? Jarang sih sini. Jordi. Jordi ya? sih, iya. Jordi. I see. Jordi banyak banget ya. Oke, siapa yang paling gampang ke distract? Siapa ya? Ya ke distract nggak? Pas lagi syuting, pas lagi ngafalin skrip, Nggak. tiba-tiba diajak jajan kayak jajan ayo gitu, nggak? Enggak sih. Nggak ada. Oke. Siapa yang paling rajin berdoa? Ada nggak? Oke. Kevin. Siapa yang paling kalian kangenin di lokasi syuting? Ada nggak? Kalian ini mesti jawab sih, bukan nunjuk. Udah kan tunjuk-tunjukkan aja kan? Tunjuk-tunjukkan aja. Lu pasti nunjuk Jordi sih. Enggak lah Ken, gue kangen sama semuanya lah. Kangen sama semuanya. Oke, kalau gitu. Kalau gue sih kangennya sama itu sih. Komedian-komediannya. Oh, Yang jadi itunya. Nanti ada jadi penculiknya gitu-gitu. Penculiknya siapa nanti? Yang paling dikangenin? Ada namanya David Nurbianto, ada Vidi Bule. iya. Ya mereka sih. Yang bagian komedinya paling banyak. Oke, boleh tepuk tangannya dulu dong. Yeay. Teman-teman Moviefers. Jadi mereka take 1, take 2 tuh selalu beda aja pokoknya dialognya. Iya, keren. Jadi bener-bener improvisasinya Improvisasi. mantep banget. Iya. Mantap. Jadi nggak prepare, pengen ketawa jadinya. Oke. Udah nggak sabar belum buat nonton filmnya teman-teman? Udah nonton trailernya? Suka? Yeay. Oke, jadi aku juga pengen ngingetin nih buat teman-teman yang ada di rumah yang mau nonton bareng, yang mau seru-seruan bareng sama Keju, sama Kenny juga, gitu ya, bisa join barcode yang ada di bawah ini. Join, ya di bawahnya Kevin juga muncul tiba-tiba. Tap. Bisa join karena bisa gabung di komunitas Moviefers. Oke, nah kalau gitu sekarang kita mau ke Movie Talks. Alright. Oke ya, boleh nggak sih Kevin sama Kenny ini ceritain soal film si paling aktor? Bukan nunjuk-nunjukkan. Oh kan ini kan. Boleh nggak sih ceritain premisnya ke teman-teman Moviefers semuanya? Ya secara garis besar sih menceritakan seorang ekstras, pemain figuran yang sangat ambisius dan sangat totalitas dalam menjalankan perannya gitu loh. Jadi misalkan untuk jadi seorang zombie aja dia tuh sampai belajar apa ya kemarin, belajar
zombie Hong Kong tuh belajar bahasa Mandarin yang gitu-gitu. Bahasa Mandarin. Ah. Emang zombinya ngomong Ya, ya? justru itu. Kocaknya di situ. I see. Nah, jadi ceritanya berkembangnya dari situ. Oke. Mungkin kalau dari Keju, ada boleh ceritain nggak premisnya? Mungkin ada yang beda dari Kenny. Kurang lebih sama sih sebenarnya. Si Jordi kan sebagai Gilang ya, di sini dia jadi figuran yang emang dia nyari banget sih sesuatu, gimana caranya supaya dia bisa ngasih lebih gitu ke sutradara dan ngasih lebih di film tersebut, padahal dia hanya seorang figuran gitu. I see. Berarti emang figuran-figuran Ambi yang pengen jadi artis terkenal gitu ya? Tapi in the positive way ya. Tapi Iya. nggak jadi terkenal juga sih, emang dia totalitas aja. Di totalitasnya. I see. Menarik. Oke, nanti ditonton filmnya. Oke. Sepengalaman kalian nih, pernah nemuin nggak sih orang kayak Gilang? Terus menurut kalian apa sih kocaknya? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah ketemu sih kalau gue. Sebenarnya sih banyak katanya di luar sana gitu. Saya pun beranjak dari figuran. Aku beranjak dari figuran, iya. I see. Iya, cuman kalau untuk nyari kayak bener-bener harus kayak misalnya ada apa sejarah atau apa harus dicari 200 halaman, kayaknya nggak segitunya sih sebenarnya. Cuman di luar sana memang banyak yang seperti itu, ambisius tapi in a good way gitu. I see. Paling kayak gitu sih. Oke, boleh dong diceritain, mungkin Kenny pernah jadi figuran juga nggak dulu? Figuran sih enggak sih, cuman paling pemeran pendukung aja sih. Yang benar-benar cuman ngikutin karakter utama antagonisnya, jadi cuman kayak jadi apa ya, jadi pengikutnya aja gitu. Dialog juga jarang. Sporting talent ya dulu ya berarti. Sporting ya? banget, bahkan mungkin di bawah sporting lah, bisa dibilang seperti itu lah. Masih inget nggak filmnya apa? Zaman dulu. Atau ya. Ya itu penonton juga nggak baik-baik banget sih. Nanti kita kan bisa coba nonton. Iya, itu film pertama saya, judulnya Dub Smash. Dub Smash. Dub Smash. Itu MD juga. I see. Zamannya Dub Smash dulu ya. Gokil. Si Kamila. Oh, Keren iya. ya. Oke. Iya. Keju, Ya, pernah jadi figuran apa? pernah dulu aku ada iklan minuman soda lah dulu ada. Jadi kayak gue pernah di calling kayak jam 5 pagi, terus habis itu baru di tag tuh sekitar kayak jam 9 atau jam 10 malam. Tuh gue nungguin. Dan dibayarnya juga ya 50.000 pada saat itu. Gitu. Jangan bilang kita satu iklan yang sama. Apaan? Serius lu? Serius? Kayak gue pernah ngeliat tuh kayaknya pas Beneran? bener merah. Iya. Oh my god, kita satu iklan yang sama. Beneran lo? Ini nggak surprise kan? Enggak. Sama Iklan nggak? yang sama. Waktu itu apa temanya? Dulu kan ada sekolah. 6, ada magnet, ada gravitasi. Oh shit, bener lagi. Iya. Iya. Oh my god, kita satu iklan. Magnet. I Lo- see. lo yang mana? Gue yang magnet juga. Ya Lo kan- ampun. Loh kita ketemu dong berarti harusnya. Ketemu kan? Harusnya ketemu. Kayak kita pernah ngobrol dulu tuh. Iya. Sombong sih lu. Oke, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Oke, nanti boleh ya bisa dilihat iklan soda magnet zaman dulu. Itu Zaman kita dulu. masih kecil banget Kita kayaknya. masih kecil banget. I see. Terus tayangan kita cuma 4 detik lah ya. Padahal kita udah ngasih tahu keluarga kita di rumah kayak, ini aku udah selesai syuting iklan gitu. Gitu. I see. Kalau film pernah jadi figuran? Dulu pernah sinetron sih dulu sih sebenarnya. Sinetron. Jadi dulu pernah. Jangan bilang kita satu sinetron. Beneran sama bareng juga nih. Enggak. Gue pernah dulu, tahu nggak sih yang zamannya Hidayah yang di Indosiar, Iya, iya, Hikmah, ya itu. Dulu figuran-figuran di sana. PH-nya Genta Buana bukan? Genta Buana. Waduh, gue juga pernah Genta Ya Buana. ampun. Baiklah. Tapi kita belum ada Belum, naik belum. lang gitu kan, naik lang gitu nggak ada. Naik naga sih. Naik naga. Enggak, gue naik monyet. Karena judulnya waktu itu Ngipri Monyet. Wow, iya. Lo apa? Naik naga apa? Enggak, gue waktu itu belum naik gitu sih. Untungnya sih belum naik.
Untungnya belum naik-naik ya. Tapi gue pernah ada di salah satu sinetron yang kalau nggak salah dulu ada di sinetron yang ceritanya gue lupa judulnya apa, tapi pernikahan antara Mbak Imong dengan Marsyanda. Dulu tuh ya, lagi booming-boomingnya banget. Terus gue jadi kayak yang bawain gaunnya Marsyanda gitu di belakang, tapi nggak kelihatan. Daunnya Marsyanda. Kan ada ya kayak apa sih, bridesmaid sama groomsman gitu-gitu ya. Seru. Ya ada yang kayak gitu-gitu. Wow, teman-teman di sini ada yang pernah jadi figuran nggak? Pernah nyoba main film? Pernah? Nah, Apa judulnya? Abdullah Takeshi. Oke. Hidup figuran. Tapi masih mau lanjutin lagi nggak? Tapi iya dong. Nanti di sini di film ini akan dijelaskan lah kira-kira. Jadi jangan patah semangat sampai segitu doang. Akan ada belajar lagi. Bener. Oke. Emang iya ada perasaan pengen show off gitu nggak sih kalau misalnya abis syuting gitu ya, kayak pengen nunjukin ke orang-orang gitu pas pertama kali main film gitu, atau iklan gitu. Kan lu kan. Pas jadi figuran. Gue mikir dulu deh. Pas jadi figuran kayak ke teman-teman gitu. Pernah nggak sih? Pasti yang pertama banget kan? Pas Pasti pertama lah, banget. pasti. Bukan pengen show off, lebih tepatnya kayak achievement baru nih. Pengen gua kasih lihat gitu. I see. Walaupun perannya kecil ya, tapi kan maksudnya kan pengalaman pertama itu kan selalu menyenangkan lah biasanya. Yes. Oke. Bisa nyeritain ke keluarga. Iya bener, yang paling seneng nyokap. Iya. Iya gak sih? Pasti. Kayak anak gua nih, gitu Iya, kan. bener. Cerita ke temen-temennya gitu ya. Iya. Ya ampun. Keluarnya cuma 5 detik. Kadang mukanya ketutup. Iya. Ya, namanya proses lah. Proses. Nikmatin aja prosesnya. Wih, mantap nih. Mau nanya juga dong, ini kalian masing-masing tuh jadi apa dan karakternya seperti apa sih? Boleh dong diceritain? Aku di sini karakter sebagai Tegas Julius namanya. Tegas Julius ini adalah seorang sutradara yang ya lumayan cukup ambisius juga sih sebenarnya, karena si Tegas ini sudah pernah mendapatkan kayak penghargaan dari festival film gitulah ceritanya. Beberapa festival film tapi nggak jelas lah ya, nggak dijelaskan di sini gitu. Tapi memang sutradara muda, cukup muda gitu yang emang udah profesional di bidangnya. Terus ya ketemulah dengan pemain-pemain ini, dengan talent-talentnya, dengan Kenny, terus dengan Baby dan si figuran ini si Jordi yang mau banyak belajar dan banyak pertanyaan ke gue gitu. Sebenarnya sih kayak gitu doang sih. Oke. Tapi nanti ceritanya ke belakangnya ada plot twistnya. ada Oh, plot twistnya gitu. Kalau Kenny gimana? Kalau gue di sini perannya jadi Kevin namanya. Jadi dia dong. Jadi Kevin Sumitro ya namanya. Oh, kayak Sumitro. Kevin Sumitro profesinya sebagai seorang aktor dan memang di film ini ceritanya memang lagi kerja sama dengan Tegas. Gitu. Terus pacaran sama aktris juga. Aktris ini diperankan sama Baby. Baby ini nama peran itu Rachel. Jadi mereka ini ada dua pasang, ya sepasang kekasih, tapi sama-sama artis gitu. Terus si Kevin ini memang dia itu basically emang orang kaya. Orang kaya yang ya udah syuting aja, cuma iseng-iseng doang gitu. Cinlok lu ya ceritanya ya? Gak diceritain sih. Oh, gak diceritain. Gak diceritain. Tapi ya memang ada inilah dari romance itu nanti ada cerita berkembang gimana, cuman nggak bisa di-spill di sini. Oke. Tapi kalau misalnya di real life, kalian seneng gak sih ketemu sama si paling aktor? Seneng sih, pasti. Orang-orang kayak gitu kan berarti kan energinya, vibes-nya kan positif sebenarnya kan. Cuman ya kalau yang too much kadang nyebelin juga sih. How about you, Kevin? Sama. Nah ini kan karakternya sangat dekat ya sama kerjaan kalian. Ini harusnya gampang dong, atau enggak? Ada challenge buat ngejalanin
peran kalian? Kalau gue lebih kepada ini sih sebenarnya awal-awal tuh pas reading gitu-gitu ya lumayan banyak nanya juga sama sutradara aslinya dari film ini Bang Ocai gitu untuk gimana ya cari referensi karakter sebagai sutradara tuh gimana gitu kan, karena kan ya walaupun gue udah lumayan lama syutingan terus dan tiap hari ketemu sutradara yang baru lagi cuman memang ngobrol sama mereka, memang tektok sama mereka, tapi nggak pernah memperhatikan secara langsung gimana gelagatnya segala macem gitu. Jadi once gue dapet film ini, ada waktu dimana gue sempat ke beberapa premiere gitu untuk gue datengin dan gue ngecek beberapa sutradara yang datang ke premiere, terus gue rangkum gitu, gue cek karakter mereka masing-masing. Sebenarnya lebih kepada kayak gitu sih. Tetap ada research-nya dulu. Iya, ada research sedikit-sedikit ya. Paling gitu sih. I see. Kalau Kenny gimana? Paling sih teknisnya aja sih yang mungkin pas action gitu-gitu. Karena kondisi di lapangan waktu itu juga sering hujan dan kita harus syutingnya di hutan. Jadi benar-benar becek banget, banyak genangan, tanah coklat semua dan itu harus guling-gulingan di tanah. Ya paling di situ aja secara teknisnya, terus fighting koreonya, mungkin ada beberapa properti yang sebelumnya nggak pernah saya pakai, misalkan ini kayak cerutu gitu kan, mungkin megangnya juga nggak ngerti gimana, mau nyundutnya juga gimana, nggak paham, paling di situ. Tapi setelah apa nyobain cerutu besoknya langsung radang. Seriusan? Radang gue langsung imam, langsung gerak badan gue. Kalau kan take kan cuma 1-2 kali, bisa 6-8 kali ya. Bener, karena itu kan beda ya caranya dan berat banget. Dan kandungannya juga beda kalau misalkan ya mungkin badan terlalu, emang gue nggak ngerokok aja. I see. Nah, jadi badan ngasih sinyal racun nih, radang langsung. Oke, nah tapi kan ini film komedi ya. Yeah. Ada nggak sih susahnya main film komedi? Apakah jokesnya atau gimana yang paling challenge di film komedi ini? Ini salah satu reason kenapa gue mau ambil project ini adalah project kedua gue bareng si sutradara asli Mang Ocai, di mana komedinya itu lebih kepada komedi satir sih sebenarnya, bukan komedi yang dibuat-buat. Jadi ibaratnya kalau komedi yang dibuat memang sudah ada aktornya seperti ya stand up comedian dan segala macam gitu. Tapi kalau untuk gue sendiri pribadi lebih kepada dari teman-teman cast yang lain gitu untuk ngikutin arahnya lah mau kemana gitu, baru adaptasi lah bareng sama mereka. Paling sih gue kayak gitu sih. Jadi tidak berusaha untuk kayak mau melucu gitu, karena yang gue kenal beliau nih Bang Ocai ini dulu kan film sebelumnya kan gue ada Sweet 20 bareng sama beliau kan. Jadi udah tahu banget lah karakternya. Komedi satirnya gimana? Iya, seperti gitu apa ya. gitu. Jadi ketika di syutingin masih sama gitu dengan yang kayak gitu. Boleh tepuk tangannya teman-teman Moviever. Gimana teman-teman Moviever, suka genre komedi nggak? Suka. Kalau selain komedi sukanya apa? Horror, action, apalagi ada lagi? Romance. Oh, oke. Tenang aja, banyak filmnya katanya. Ya nggak sih? Iya. Nanti jangan lupa main-main kesini lagi ya. Iya dong. Kalau Kenny gimana? Kenny apa tantangan terberatnya untuk main film komedi? Jarang pernah nggak ya komedi sebelumnya. Cuman menurut aku komedi itu untuk bikin orang tertawa itu susah. Tapi sebenarnya di peran aku di film ini pun bukan yang komedi-komedi banget sih sebenarnya. Itu ada porsi masing-masing. Tapi ya gimana cara yang ngeblend in sama mereka itu yang jadi PR. Jadi komedi kan about timing kan. Kalau timing salah, ritmenya salah aja itu udah kadang udah miss sedikit nih, udah something off gitu. Itu udah berasa. Nah, cara ngeblend in sama beberapa komika yang ikutan main juga sih. Paling di situ aja. Jadi ngejaga biar tetap up lah energinya ya. Ya, dan supaya semuanya smooth aja di satu scene itu gitu. Oke. Nah, ada nggak sih adegan yang kelihatannya gampang? Jadi pas reading gampang banget nih. Kayak gampang nih. Tapi pas dilakuin berulang-ulang kali take-nya. Gue sih ada sih sebenarnya. Apa?
Tapi nggak tahu ntar ada akan muncul di trailer atau enggak. Oke. Ya pokoknya ada satu adegan gue bersama dengan seekor albino cobra. Oke. Wow, itu yang diulang-ulang. Wah itu nggak tahu lagi deh, gue udah pasrah banget. Oke. Nanti kita nonton ya teman-teman ya. Karena Kita emang berhadapan langsung. Tadinya adegan itu memang mau kayak disekat sama kayak kaca gitu sih sebenarnya, kayak kaca gitu di depan gua. Akhirnya kita langsung berhadapan langsung, tapi sudah bisa diatur lah ceritanya si ular ini gitu. Oke. Tapi tetap aja ya tiba-tiba loncat kan nggak tahu. Iya betul. Jadi Berapa itu kali take? berulang. Lupa berapa kali take. Tapi banyak. Ya 4-5 kali lah ya. Cuman karena emang salah ini aja, salah ekspresi gitu. Nervous ya sama ular. Emang beneran takut maksudnya. Gue gak takut beneran sama ular maksudnya, tapi beneran kayak ngeri aja gitu loh. Karena itu kan kobra kan. Benar. Itu sih paling. I see. Nanti kita cek ya adegannya yang mana ya teman-teman. Boleh di-spill gak sih itu? Aman ya? Ada di trailer ya. Oke, kalau Kenny gimana? Nggak banyak sih yang bikin gua retake berkali-kali, yang ulang-ulang. Cuman yang paling gua inget itu adegan gua itu ada kepala jidat gua ini tuh digetok. Sebenarnya digetok sama si baby. Oke. Tok gitu kan. Tapi waktu itu bukan baby langsung yang peragain. Jadi ada si stand in-nya. Body double-nya. Oke. Take-nya 6 apa 7 kali tuh. Cuman insert padat terus kepala gua gitu doang. Oke. Jadi tuh di kamera tuh kelihatan kosong. Jadi meleset mulu nih. Jidat di sini tuh, tapi tangan di sini. Jadi di kamera tuh kelihatan itu nggak kena. Sampai berkali-kali ulang. Kena Yang aja keenam akhirnya. kena beneran. Tuh, kenceng banget tuh suara. Itu semua kru kaget. Hah? Ya udah gue berusaha untuk tenang. Ya udah ada VO dalam hati nih. Anjir sakit lagi. Tapi udah cut ya udah langsung dapet tuh. Nggak bisa dibilang lagi. Berarti Karena beneran nanti scene itu yang akan diambil ya? harusnya. Scene beneran. Kemarin kita sempat cek dubbing juga. sih, tapi itu yang dipakai. I see. Oke, nanti kita cek juga ya teman-teman Movieverse ya. Oke. Oh, tadi bilang juga ada adegan action. Justru yang itu nggak diulang-ulang? Itu justru enggak sih? Enggak ya? Masih wajar aja sih. Wow. Karena kita juga ada reading kan, latihan berulang-ulang kali. Iya. Jadi pas di lapangan ya udah tinggal praktek aja. Oke. Nah, overall syutingnya kayak apa sih, boleh diceritain nggak sih? Pokoknya semuanya sih kayak menurut gue sih di sini totalitas sih. Di semua totalitas Semua banget ya. totalitas sih dari pemain dan kru tuh semuanya kayak sampai busuk-busukan gitu lah, kayak gitu-gitu lah. Jadi paling totalitas. Paling overall. totalitas, mantap. Kalau Kevin apa? Syuting paling apa nih? Paling aktor lah. Paling aktor. Boleh tepuk tangannya dong teman-teman Movieverse. Pertanyaan terakhir, kenapa harus nonton film ini? Karena film ini satu kesatuan, semuanya ada di sini. Jadi tidak perlu satu-satu untuk nonton film horor, nonton film drama. Nah, semuanya di sini udah ada. Ada horor, komedi, drama, segala macam ada di sini. Oh, horor, ada horor. Si Jordi kan hantu Jepang dia. Iya, jadi ada semua di sini. Ya mungkin market di Indonesia tuh baiknya sukanya horor ya. Cuman ya kita coba nonton film komedi lah. Ini komedinya bener-bener fresh. Dan pas aku baca di naskah pun, dalam bentuk naskah aja itu lucu nih sebenarnya. Jadi aku nggak sabar untuk lihat hasilnya, tapi yang pasti ya teman-teman sih, menurutku sih wajib nonton ya. Daripada teman-teman, nggak daripada sih, ya ada marketnya. Tapi coba daripada bayar untuk dikaget-kagetin, takut-takutin di bioskop, cobalah bayar, sekali kita dihibur lah gitu. Dihibur. Oke, boleh tepuk tangan deh. Oke, kalau gitu aku juga mau ngingetin buat teman-teman di rumah buat join di Movieverse. Bisa ketemu sama Kevin Julio, Kenny, bisa seru-seruan bareng, bisa nobar film bareng. So, bisa scan barcode yang di bawah ini. Tetap stay tune terus sampai jumpa di segmen selanjutnya. Selamat datang kembali di Kapan Lagi Show. Yeay! Nah, hari ini Biar
rame. Sekarang kita ada di segmen Q&A. Jadi kita udah ngumpulin Q&A dari teman-teman Movieverse tadi. Jadi nanti kita akan bacain di sini. Oke. Tapi mungkin sebelum itu aku bacain dulu pertanyaan yang udah masuk di Instagramnya kapanlagi.com. Pertanyaan pertama itu dari Heregao. Momen apa yang paling tidak terduga dan paling lucu yang terjadi di luar naskah saat syuting? Kan? Gue lagi mikir. Di luar naskah. Dari tadi gue disuruh mikir. Di situ tadi yang dia juga mikir mulu. Jadi ya ini Apaan gua? Tiba pakai dialog kayak GGS dia. Gimana coba dialognya? Gak ada di naskah itu. Gimana emang dialognya? Spill dulu tuh. Enggak, gue gak spill. Cuma gitu doang gue ngomong. Nanti ada di film. Ada, dipakai pasti. Nanti kita cari ya dialognya apa ya. Apakah ada atau tidak ya? Berarti kalau Ada, Kenny, bisa. Kevin pakai dialognya GGS. Oke, kalau Kevin apa? Paling teman-teman stand up aja sih paling ya. Saya teman-teman stand up tuh emang Dan lucu-lucu banget gitu sih, ya. Iya. Oke. Jadi kayak lucu aja ketika emang lagi ngetik terus ngobrol sama mereka tuh ada aja kelucuan. Ada aja bercandaannya Iya, ya. paling Oke. Oke, pertanyaan kedua. Happy Round. Menurut kalian pribadi, apa definisi aktor hebat yang sesungguhnya? Dalam, euy. Wow. Waduh, pertanyaannya berat banget. Ya semua aspek kali ya. Datang on time, mulai dari situ yang pasti. Terus profesional, nggak banyak nego untuk adegan. Apa yang diinginkan sutradara semuanya bisa dijalankan dengan baik sih. Ya, kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Tapi boleh tepuk tangan. tambahan satu. Aktor hebat mungkin adalah aktor yang tetap mau belajar terus-menerus. Oh. So sweet. Oke, pertanyaan ketiga dari Siranisa 1999. Gimana rasanya Kenny dan Kevin kerja bareng pelawak Mesro Indra Biro? Kita nggak ada satu scene nama Bang Indra ya? Nggak ada. Ada? Nggak ada. Nggak ada. satu. Jordi. Justru nih, gue lagi jalan seri sama dia. Oh iya? Iya. Oh iya, lagi jalan sini. Malah lebih aksi sama dia nih sekarang. Oke. Nah, Tapi nggak pernah ketemu di lokasi syuting atau apa? Oh ketemu. Nggak pernah. Pas promo doang, lokasi mana ada. Oh tapi sebelumnya kalau gue judul-judul lain pernah ketemu Oh, Bang iya. Indra. Iya. Boleh ceritain pengalaman pertama kali ketemunya mungkin? Kalau Bang Indra, Untuk Bang Indra di rumah. Bang Indra Biro, kalau Bang Indra, gue ngefans sama beliau dari zaman beliau ada di film The Bee Gees zaman dulu. Bee Gees, I see. Kalau ada gitu ya. Ya komedinya masih otentik banget lah zaman dulu gitu loh. Terus terakhir juga ada sempat main film bareng sama beliau dan beliau tuh selalu bisa kayak bunglon gitulah ibaratnya selalu beda-beda gitu di setiap karakter yang dijalanin. Bagus. Oke, kalau gitu 3 pertanyaan dari Instagram tadi. Selamat karena kalian dapat tiket nonton bareng si paling aktor. Nah, sekarang adalah pertanyaan dari teman-teman Movieverse. Ini boleh diambil dulu. Ini kita ambil 3 pertanyaan terpilih. Oke. Sip, siapa duluan? Kenapa nyontek ya nih? Oh nama aja. Sebutin namanya Pertama aja. Ajeng. Ya, siapa Ajeng namanya? Ajeng tanya. Oke Ajeng. Oke. Boleh mikrofonnya ke Ajeng. Ajeng. Halo, aku Ajeng. Halo. Ya. Aku asalnya dari Jakbar, Palmer, jadi deket ke sini ya. Oh. Mohon maaf kalau ada agak panjang ya. Papa bagus. Oke. Nambahin durasi kak. Nah, film ini kan terinspirasi dari sebuah novel, judulnya sama. Jadi kemungkinan sebagian besar scene atau naskah di film pasti hampirlah sama persis sama yang di novel. Dari novel tersebut terinspirasi dong kemungkinan dari pengalaman atau kisah yang relate dari dunia entertain khususnya dunia acting. Nah ketika saya melihat di trailer film ini si paling aktor ya, ketika saya melihat trailer film si paling aktor, ada satu scene bagian si aktor utama itu yang Jordi, dia dapat peran untuk tentara Jepang. Dan itu dia sedang riset kan, tapi mendapat respon yang kurang enak dari Kak Kevin ya sebagai mungkin sutradara atau krunya.
Katanya ya elah si paling riset gitu. Nah pertanyaan dari dia, apakah aktor yang melakukan riset sebelum memulai perannya sebegitu tidak dihargainya walaupun dia ini cuma figuran? Karena bagi saya riset itu sangat penting dalam menentukan karakter building atau pembangunan karakter yang paling ditekankan untuk para aktor sebelum memulai atau sebelum beradegan. Tapi di film tersebut atau mungkin di dalam novelnya ada ya, seakan-akan aktor yang berinisiatif dan ada dedikasi untuk riset kayaknya nggak dihargai banget mentang-mentang figuran atau mungkin munculnya cuma beberapa detik. Nah mungkin dari kalian nih para cast-nya pernah mengalami hal serupa kah pas jadi figuran abis itu udah riset tapi malah nggak dihargain atau enggak, bagaimana tanggapan kalian dari scene tersebut? Terima kasih banyak. Wow, luar biasa pertanyaannya. Silahkan. Nice banget, pertanyaannya bagus banget itu. Itu dari teman kamu apa dari Ajeng sendiri? Tadi nama temannya siapa? Oh, Nabil Farhan. Terima kasih untuk pertanyaannya Nabil Farhan. Dia pernah acting juga berarti ya? Oh iya oke. Sebenarnya sih kalau dari pertanyaan tadi maksudnya lebih kepada beliau kan berarti ngelihat langsung dari trailernya kan. Ini coba saya luruskan sedikit anjir. Sosokan banget gue. Klarifikasi ya. Iya, sebenarnya sih lebih kepada gini ya. Selama aku syuting gitu ya, bukan berarti ini lebih ke negatif way, tapi ini positifnya. Jadi sebenarnya si sutradara ini yang ada di trailer ini lebih kepada beliau ini tuh udah mau, kalau syuting itu kan ada arrange waktu dan segala macem kan. Sudah gitu udah ada talent-talent yang memang sudah tersedia, tapi bukan berarti figuran itu nggak boleh belajar dari apa yang udah kita jalanin gitu di satu produksi itu. Dan masalahnya kayak dikejar waktu. Talent-talent sudah ada, sudah siap dengan skripnya, tiba-tiba ada seorang figuran yang ibaratnya ingin riset lebih lah. Sebenarnya sih kalau di trailer sendiri di si Tegas ini ngomong biar lebih kayak sarkastik aja, biar lebih cepat aja supaya produksinya nggak lama. Karena sebelumnya itu ada adegan di mana si figuran ini karena saking risetnya, karena saking pingin totalnya, aku udah pernah punya pengalaman nggak enak sama beliau ceritanya. Ada lah, dia suruh megang anak panah, talent aku kena anak panahnya nancep di tangan. Nah, jadi nggak mau terulang lagi lah yang seperti itu. Itu lebih kepada sarkastik sih sebenarnya, bukan kepada bukan jadi tidak menghargai. Lebih kepada riset boleh. Menurut aku juga gitu ya. Riset boleh banget lah. Belajar lebih boleh banget menurut aku sih sebenarnya. Jadi bukan malah ke negatif way ya. Ini malah in a good way, bahwa makanya aku ada di trailer ada di teaser ada bilang kayak, oh silakan aja, jangan 200 halaman dong, 800 halaman aja silakan kalau emang mau riset gitu. Cuman mungkin bukan di saat waktu yang tepat untuk riset nih gitu, karena talentnya sudah ada gitu. Lebih kepada kayak gitu sih kurang lebih, bukan tidak menghargai paling gitu. Oke. Ini mungkin Enggak sih, itu adegan dia kan? baik. Iya. Tapi enggak lah, itu sebenarnya kan dari trailer yang kita lihat kan hanya sepotong ya. Kalau kita lihat mungkin lebih luas lagi, mungkin persepsi kita akan berbeda lagi sih. Lebih ke situ aja. Semoga menjawab. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Bagus, nanti ditonton makanya. Oke, nah mungkin yang kedua siapa? Kevin. Oh iya yang kedua, hilang kertasnya. Oh, gue masukin sini tadi. Sorry. Lupa saya. Oke, yang kedua Regina. Regina, siapa Regina? Ada? Oke. Perkenalkan, namaku Regina, Hai, Regina. asalnya dari Jaktim. Sebenarnya sih ada 2 pertanyaan, tapi aku yang ingetnya 1. Kan untuk yang banyak artis yang kayak si paling aktor, maksudnya kayak figuran tapi ngerasa dia paling aktor kan. Nah apa sih penyebab utama menurut Kak Kevin sama Kak Kenny itu yang menjadi penyebab dia ngerasa gue lebih hebat loh padahal dia figuran gitu sih. Apa yang membuat Maksudnya faktor utama dari mereka yang pada akhirnya si
sorry baru ingat. Apa yang jadi faktor utama dari pemeran figuran ataupun ekstras yang dimana mereka tuh nggak bisa naik kelas? Menurut kakak berdua penyebab utamanya apa? Apakah dari acting skill mereka atau misalkan dari mereka yang ngerasa mereka paling hebat atau kayak gimana sih? Dah. Ngeri pertanyaan. Kasih. Iya, susah ya? Kayaknya kita ini harus senior nih ngomong. belum mampu nih. Oke, kita panggil Indra Biro. Enggak ada ya? Saya dari figuran loh Mbak ini. Iya. Contohnya di sini. Sebenarnya sih kalau menurut pengalaman sih lebih kepada ya proses itu tadi sih yang dibilang sama Kenny sebenarnya. Karena proses itu tidak pernah bisa membohongi sih. Nggak ada yang instan juga gitu. Jam terbang itu juga pasti menentukan. Iya. Jadi lebih kepada bahasanya apa ya kasarnya lebih kepada berusaha terus mungkin. Berusaha terusnya kayak ya misalnya udah ada link atau udah ada channel untuk lo casting lagi. Kalau memang belum kesampaian atau belum dapat atau apa segala macam, mungkin ada cari lubang lain lagi segala macam kayak gitu-gitu sih. Mungkin kayak gitu ya, lebih kepada kayak gitu. Karena dulu proses dari saya sendiri juga nggak segampang itu untuk bisa ya makanya dari figuran kan gitu kan. Untuk bisa jadi peran ya dulu pernah jadi supportingnya siapa gitu, nggak langsung yang tiba-tiba buar meledak gitu, nggak ada sih. Ya kalau aku sih prosesnya ya panjang, cukup panjang. Panjang sih sebenarnya, panjang banget. Bener. Lebih kayak gitu sih. Ya, pertama kali aja dari SMP. Ya, SD kelas 6 sih. SD kelas 6? Iya. SD ya. Ya, Iya, prosesnya panjang sih sih memang ya. prosesnya. Oke nih gimana? Kalau menurut aku sama juga sama yang dibilang dia. Aktor yang hebat itu aktor yang mau terus belajar. Jadi kalau misalkan pertanyaannya apa yang menjadi penghambat ekstras tidak bisa naik kelas ya menurut aku mereka terlalu cepat berpuas diri aja. Atau mungkin hanya ya aku nggak mau menuduh sih, cuman ya mungkin memang mereka merasa dirinya udah cukup segitu. Mungkin banyak faktor lah yang pastinya. Ada faktor luck juga pastinya kan. Oh itu ya. ada 1%, tapi 1% itu tetap menentukan. Usaha ya. Iya ya. Tapi kan semakin banyak kita berusaha, faktor luck-nya menjadi semakin kecil. Semakin besar. Ya, semakin besar, yes. Boleh tepuk tangannya dong teman-teman. Oke, nah pertanyaan ketiga, terakhir. Boleh dipilih, mau siapa yang milih? Sip. Sekarang yang ketiga, siapa yang akan dapat? Fahri. Fahri, siapa yang namanya Fahri? Saya Fahri Zulhaq dari Jaksel. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Mungkin pertanyaan ini lebih ke perspektif para aktor aja ya. Pertanyaannya jadi si paling aktor ini kan disutradarai oleh Bang Odi Harahap yang terkenal dengan film-film komedi yang cukup terkenal sebelumnya. Menurut para aktor, apakah ini menjadi keunggulan tersendiri? Apalagi PH-nya MD Pictures ya. Mungkin ada target sendiri jumlah penonton atau lainnya. Terima kasih. Kalau dari teman-teman talent sih ya udah pasti berharap penontonnya banyak ya. Ya semua target sih sebenarnya sih. Tapi Target penonton. iya, tapi menurut kita pun sekarang penonton juga udah cerdas sih. Yes. Maksudnya kalau memang bagus ya penontonnya akan banyak. Beberapa film belakangan sih trennya seperti itu ya. Ya jadi kita berharap ya ini pasti akan penontonnya banyak gitu. Ya. Harapan semua talent, semua tim produksi pasti seperti itu. Oke, terima kasih. Meaningnya banyak kok di film ini. Pokoknya nggak hanya cuma lewat gitu doang, tapi ada banyak pesan-pesan lah. Yang mungkin di luar sana teman-teman figuran atau teman-teman yang sedang berjuang di sana dengan nonton film ini akan ada dapat beberapa nilai-nilai lah. Berarti kayak gitu. Got it. Nah, buat 3 pertanyaan terpilih yang tadi, itu kalian akan dapat merchandise eksklusif dari si paling aktor. Boleh tepuk tangannya. Boleh maju ke depan. Ini lihat ke Selamat kamera, jangan lupa. Ajang. Bakal muncul di kapanlagi.com. Yes. Silahkan. Terima kasih. Thank you. Sudah
Foto dulu. Pertanyaan pada susah semua. Iya, pertanyaan sudah bagus-bagus. Makasih banyak. Terima kasih banyak. teman-teman. Thank you. Keren-keren banget Thank you. pertanyaannya. Dari Jakbar, Jaktim, Jaksel semua. Wah. Tinggal Jakut belum? Utara belum? Utara belum. Gimana pertanyaan-pertanyaan dari Movieverse ini? Ntar kita ngobrol berdua aja. Wah, challenging. Challenging ya? Challenging banget. Cocok ya mereka dijuluki pencinta film ya? Detail gitu, pertanyaan tuh nggak general gitu. Iya, Jadi iya, iya. Bagus mikir banget. banget. Oke, nah langsung aja. Sebenarnya semuanya udah selesai, tapi Ya, aku selesai. nggak afdol kalau misalnya udah datang ke sini Kevin nggak nyanyi. kalian Kenapa mau dengar Kevin nyanyi? Nyanyi. Kevin, Nggak. mau nggak? Nggak. Ngaco. Baik. Kenny Oke, silakan. nah ini nggak afdol, udah datang ke kapanlagi.com, tapi kalian nggak saling puji. Kalian udah kerja bareng, yes. Kalian udah temenan bareng. Kita pengen tahu dong, kalian bisa saling puji selama ini gimana syutingnya atau bertemannya. Saling puji sama lain. Tatap-tatapan ya. Aduh, udah lama gue udah ngomong. Kita saling puji-pujian kan. Saling puji siapa duluan? Pakai puisi atau apa enggak? Boleh. Mau Ya, pakai bercanda, lagu bercanda, juga bercanda. boleh. Kenny, Ah. seandainya enggak gitu. Ken, terima kasih banyak kita sudah bisa bekerja sama bareng di film Si Paling Aktor ini. Kita berbagi pengalaman bersama dan cuma satu yang benar-benar satu hal yang bikin gue terima kasih banget. Kenny sering bawa makanan ke lokasi. Oh. Banyak untuk teman-teman talent. Jadi terima kasih banyak. Gue selalu kenyang kalau ada dia. Oke. Oke, kalau Kenny, ke Kevin. Oh, thank you Kevin, udah senang bisa bekerja sama dengan Kevin. Karena dulu awal berkarir aku tuh sering nonton GGS. Karena zaman itu ngehits banget, jadi kalau nonton TV tuh nggak mungkin kalau nggak nyalain GGS. sinetronnya dia gitu. Jadi bisa satu frame langsung sama dia, pengalaman yang menyenangkan. Thank you. Thank you, Banyak- thank you, Bang. Saya banyak belajar. Thank you, Bang. Asik. Boleh tepuk tangannya dong teman-teman Movieverse. Iya. Oke, kalau gitu nggak kerasa kita sudah 1 jam lebih ngobrol-ngobrol bareng tentang film Si Paling Aktor yang akan tayang tanggal 30 Oktober. 2025. So, Nonton guys. semua Movieverse yang ada di sini akan dapat tiket nonton gratis. So, kalau gitu sampai ketemu di Nobar Si Paling Aktor dan sampai ketemu di Kapan Lagi Show selanjutnya untuk Kevin, Kenny. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sampai ketemu. Movievers, terima kasih banyak. Kapan lagi show, terima kasih banyak.